masakan kita yang tadi sore itu ya. Ini pepesnya udah jadi ya. Nah, bentuknya kayak gini. Sekarang ikannya udah nggak kelihatan lagi ya. Mau makan malam sambil lembur ya. Jadi menyelesaikan administrasi sekolah yang belum kelar ya. So, kita makannya santai aja. Oke, kita mukbang guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Henny Roy. Sobat-sobatku, kali ini ya aku bakal bawa kalian jalan-jalan di dapur kotorku ya. Kenapa di dapur kotor? Karena kita ini mau masak ya, mau bikin pepes. Pepesnya resep Sunda ya, resep zaman dahulu aja, resep ayah bundaku ya. Nah ini sebetulnya dapat ikannya itu banyak ya, namun karena dia terlalu banyak kalau diolah satu varian ya, jadi kita bikin 2 varian ya. Nah ini sebesar ini ya, ini real ya, ini ikan nila ya. Sebetulnya di kali itu ya banyak jenis ikannya, itu ada ikan mas ya, ada nila, terus yang merah itu ya mujair merah gitu ya, kalau orang sini bilangnya golsom katanya. Nah ini sob ya, untuk bumbunya kita pakai bumbu tradisional aja ya. Ya kayak gini, ini ada serai ya, daun bawang, dan di belakangnya ini ada cabai. Nah kalau ini bumbu halusnya ya udah siap ya. Bumbu ininya ya, pelengkapnya itu ada bawang daun, cabai ya, kemangi. Terus yang itu jauh dari meja ini ya, ada daun salam, ada kunyit ya, jahe dan laos ya. Nah sekarang kita mau mulai ya membumbui. Yuk kita cek ya, kira-kira sama enggak bumbu-bumbu buat pepes ikan ya. Kan beda-beda tuh tiap orang ya, tergantung selera dan dari mana tempatnya, pastilah beda gitu ya gayanya dan rasanya ya. Tapi kalau bumbu dasarnya ya sama-sama aja sih ya. Nah nih teman-teman ya, karena ini kan bukan tutorial masak, jadi ngomongnya juga random aja gitu ya. Ini cuman mau memperlihatkan ya ke temen bahwa di kali Calincing itu ya sekarang lagi banyak ikan ya, ikannya gede-gede ya. Ada yang 1 kilonya 1 ya, ada yang 1 kilonya 2, 3. Nah ini nih yang paling gede, ini ceritanya strike one ya, kayak gini. Nah itu sebetulnya itu Roy ya yang lagi membumbui ya. Nggak apa-apa, dia tuh seneng kalau bikin olahan ikan, karena kan itu hasil tangkapannya ya. Jadi dari mulai memancing, membersihkan, sampai mengolahnya juga ya,
Roy itu suka. Nah ini teman-teman ya, ceritanya ini ikan unggulan ya, yang paling gede. Nah ini kayaknya sih ada 1 kilo kurang sedikit deh, gede gitu ya. Nah ini sudah mulai ada ininya ya, bumbu-bumbunya udah lengkap semua ya, dari mulai bumbu yang dihaluskan sampai bumbu-bumbu yang daun-daunan ya. Di situ ada itu ya, daun kemangi, daun bawang, terus ada serai, terus salam, ada cabai, kunyit, laos, jahe ya, sama bumbu rahasia ya. Kalau orang Jabar itu kalau bikin pepes ada yang suka pakai itu gori ya. Ya itu anaknya nangka itu yang kecil ya. Nah ini kenapa ya aku bikin videonya, karena memang ini niat gitu ya, itunya Roy kalau libur mau nangkep ikan gitu ya, mau mancing, kalau dapat mau diurus sendiri ya, dari mulai mancing, membersihkan sampai mengolahnya mau sendiri. Oke, kita tonton aja ya, kita simak seperti apa ya. Nah itu kenapa itu dimasuk-masukin, biar apa ceritanya, biar gemuk ikannya ya, biar gemuk. Biar gemuk atau bumbunya biar meresap? Biar ini meresap. Oke. Resep dari siapa, Roy? Ini Resep dari leluhur. Resep karuhun. Ini resep tradisional ya, kayak gini. ini aduk biar apa masuk. Ini sob, kita ya masaknya tuh di dapur kotor ya. Kenapa demikian? Biar ini aja deh, nggak jaim ya. Mau kotor ya kotor gitu ya. Ini sorry nih buat para chef senior ya. Mungkin apaan tuh bikin kayak gituan gitu ya. Ininya urutan pembuatannya atau reviewnya ngawur misalnya ya. Sorry ya, ini bukan tutorial masak, tapi ini kita ya quality time ceritanya ya, kita masak bareng gitu. Nah, kayak gini ya, ini udah hampir rampung ya. Nah itu yang di sebelahnya masih dalam keadaan ready digarap ya, mau dilulur sama bumbu-bumbu. Ini kita yang di pepes itu ada 4 ya. Sebetulnya dapatnya tuh banyak ya. Kalau yang buat makan pagi tadi udah ya, namanya itu di apa tuh, kalau kata orang sini tuh di pindang katanya ya, padahal itu bumbu kecap ya. Ada juga yang bilang itu di pesmo ya. Nah kayak gini ya, sama kayak tadi ya, itunya step by stepnya kayak gitu ya. Jadi bumbunya tuh dimasukin ke perutnya, ke dua sisi pipinya ya atau kepalanya, ke mulut juga. Tujuannya biar meresap dan biar itunya proporsi tubuh ikannya itu berisi gitu ya. Tapi nanti itu kalau udah matang ya enak juga dimakan ya bumbu-bumbunya, karena kita nanti masaknya mau di presto ya, pasti lunak ya, mudah-mudahan. Cuman ini masalahnya ya, ikannya banyak nih, ada 2 kilo, tapi prestonya yang ukuran 4 kilo, tapi 4 kilo juga 4 kilo beras. Kalau dibikin acara masak pepes kayaknya sempit deh. Entahlah, mungkin ini kita dijadiin 2 part ya masaknya. Oke, buat sobat-sobatku ya, teman-temanku, buat lebih memperkental ya tali silaturahmi, silahkan ya sampaikan pesan atau sarannya ya.
di kolom komentar. Coba deh ini review masak kayak gini, seru apa geli gitu ya melihatnya ya. Ini betul-betul lokasinya atau posisinya di bagian terbelakang ya, di dapur yang kotor ya. Karena kenapa? Kan kalau laki-laki kalau masak itu suka ya asal mateng gitu ya. Jadi ya di luar aja gitu ya, biar nggak kotor nyeprat kemana-mana. Nah kayak gini. Itu yang ketiga ya, sob. Ini yang pertama ini, tapi nanti Roy itu matanya harus kekurung ya, harus ketutup. Kalau misalnya nggak ketutup, nanti pas mateng ya, pas mau dimakan, dia itu kayak nyapa, melotot. Tuh, ini kan melotot tuh, masih seger gitu ya, ikannya masih seger, jadi melotot. Ya kalau ikan ya kayak gitu sih, mau mati mau udah matang ya gayanya melotot aja, terjaga. Roy bisa ngebungkusnya? Enggak, siapa lagi bungkusnya lah. Gak apa-apa, nanti di ini, di hair atau di remedial. Nah ini ya sob ya, hasil bungkusannya kayak gini ya. Jadi tadi nggak sempat di review ya dari awal pembuatannya ya kayak gini aja step-stepnya, pasti tahu lah, cuman membungkus ya kayak gini ya. Nanti kita siap ini mau meluncur ya ke resto ya. Ini betul-betul ala kadarnya nih tempatnya ya, dari sungai langsung ya, jadi kita nggak sampai sempat masuk ke rumah ya, ya udah aja lah di ini gitu, di halaman terbelakang kayak gini. Yang penting mateng, nanti ya kita bisa mukbang ya, mancing sendiri, diolah sendiri, makannya rame-rame. Nah ini ya sob ya, teman-temanku, yang tadi saya bilang ya bahwa pagi-pagi itu ikannya ya yang ukuran sedang-sedang dibikin pesmol atau ini apa, pindang kalau kata orang sini, orang Cianjur itu ya namanya. Ini di bumbu kecap ya, namanya sama nggak di daerah lain ya? Kalau pakai kecap itu namanya pesmol atau pindang katanya ya. 2 ekor sudah meluncur ya ke dalam presto, so kita akan segera eksekusi ikannya ya. Nah ini ya sobat-sobatku, teman-teman, ikannya udah nongkrong ya di atas kompor, dia sudah bersemayam di dalam presto ya. Nah lihatlah ya, dapur kotornya begitu kotor ya. Kenapa begitu kotor ya? Sebab bapak-bapak itu ya kalau masak ya asal aja gitu ya, bikin ikan bakar cipratannya ke belakang ya, bikin sate ngebakar ya kotorannya nyiprat kemana-mana. Nah akhirnya ini dapurnya dapur kotor. Nah sobat-sobat ya, untuk ronde yang pertama sudah selesai, kita sama-sama buka ya. Oke, nah ini ya yang ronde 1 itu 2 piece atau 2 bungkus ya. Nah ini udah matang sempurna ya, kita keluarkan aja dulu biar dingin, nanti karena akan berlanjut ke ronde yang kedua. Ini pakai tali sengaja biar ngangkatnya mudah ya, karena ini kan panas. Oke, meluncurlah di sini ya. Nah kayak gini, kok ini kayak gini ya, oh mungkin ini tanda bahwa ini adalah bungkusan yang paling gede gitu ya, yang tadi ikan yang paling gede itu. Nah 1 itu, ini yang keduanya ini ya sama, ini juga pakai tali ya teman-teman, biar ngangkatnya mudah, jadi tanpa bantuan spatula atau
sendok. Kita pakai tangan aja ya. Oke, seperti ini. Meluncur dengan sempurna. Apa seperti ini permukaannya, apa kebalik ya? Oke, bisa aja sih dibalik dulu kayak gini. Oke, jangan fokus pada talinya ya, itu nggak penting, nanti bisa dibuka. Nah, kelihatan kan ya perbedaannya? Ini yang sudah matang, daunnya layu, dan ininya ikannya lembut ya. Nanti matang sempurna atau enak enggaknya akan kita review pas nanti kita makan malam ya. Nah, di sebelahnya ini sudah ada nasi timbel buat partnerannya makan nanti ya. Makannya juga nanti nggak akan di tempat yang rapi ya, tetap di tempat yang apa adanya, gimana Roy maunya aja gitu ya. Pasti akan di tempat yang tidak terlalu bersih dan tertib ya, karena memang makannya nggak mau formal. Oke, kelihatan ya, ini yang sudah matang, daunnya layu ya, dan di dalamnya juga ini lembut. Nah, ini yang masih segar dan mentah. Nah, sekarang kita akan luncurkan lagi ini di ronde yang kedua. Jadi ini pepes yang akan naik di sesi 2. Oke, sampai bertemu ya, karena ini kita akan prepare dulu untuk menyiapkan. Nah, ini ya prestonya udah diisi ulang air. Nah, ini kita nggak usah nunggu sampai mendidih, kita masukkan aja ya. Oke, ini ikannya meluncur ya ke sini. Ini ronde yang kedua, disusul sama temennya ya. Kita balikin aja biar sama-sama menghadap bagian belakangan ya, nggak depan-depanan, nggak depan-depan. Oke, kayak gini. Ini ikannya panjang, nggak dipotong, tapi nggak apa-apa, cukup kok. Ini cuma 2 kok ya, kayak gini ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah layu dia akan berbenah sendiri ya. Kalau udah matang nanti juga lurus lagi di luarnya ya. Oke, kita press aja ya. Ini prestonya tradisional ya, kita nggak pakai yang elektrik, nggak apa-apa. Ini juga matang kok. On proses, agak-agak serem juga ya, berisik bunyi. Ini loh hasil masakan kita yang tadi sore itu ya. Ini pepesnya udah jadi ya. Nah, bentuknya kayak gini. Sekarang ikannya udah nggak kelihatan lagi ya. Jadi bumbu-bumbu yang tadi ya, yang halus dan daun-daun itu setelah di steam ya, di presto selama 1 jam, jadi semuanya concentrate ya. Oke, buat semuanya ya, yuk kita sama-sama makan malam ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Thanks for watching. Okay, see you. Yuk kita makan bareng yuk. Oke, kita mukbang guys.